Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait jumlah warga yang menerima vaksinasi di Kota Parepare akan kami sajikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Drianti Sulaiman, dan pemirsa, berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, dalam pemberian vaksinasi, pemerintah memprioritaskan bagi para tenaga kesehatan dan juga pekerja pelayanan publik. Dan di Kota Parepare sendiri sudah tercatat 14.968 orang yang sudah menjalani vaksinasi. Hingga kini di Kota Parepare sudah menerima 15.240 dosis vaksin. Pada tahap pertama vaksinasi yang telah digunakan sebanyak 9.398 dosis yang sasarannya para tenaga kesehatan. Sementara untuk tahap kedua sebanyak 5.570 dosis juga telah disalurkan kepada penerima vaksin yang sasarannya merupakan para pelayanan publik yang terdiri dari ASN, TNI Polri, tokoh agama, guru, pedagang pasar, dan para awak media. Hingga total vaksinasi di Kota Parepare sudah sebanyak 14.968 sasaran dosis. Namun pada dosis kedua ini masih ada 3.828 orang yang belum menerima vaksinasi. Dengan sisa 730 dosis vaksinasi yang ada saat ini, Dinas Kesehatan Kota Parepare masih kekurangan vaksin sebanyak 3.098 dosis. Sehingga untuk sementara, penyediaan layanan vaksinasi di Kota Parepare tidak dilakukan, khususnya untuk vaksinasi termin pertama. Namun untuk pelayanan vaksinasi termin kedua masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Rahmawati. Ia mengatakan, untuk vaksinasi di Kota Parepare belum sepenuhnya terlayani. Dosis vaksinasi untuk para penerima ini terkendala pada jumlah vaksinasi, serta karena adanya penyintas dan beberapa penerima vaksin masih banyak yang tidak datang ke pelayanan vaksinasi. Sebelumnya pihaknya telah menyurat ke tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, namun hingga kini belum ada jadwal waktu adanya dropping vaksinasi ke Kota Parepare. Sekitar 730 dosis. Jadi kami masih minus 3.098 dosis untuk dosis kedua. Adapun untuk pelayanan dosis pertama nakes dan pelayan publik itu belum 100% kami layani karena pertama adanya penyintas, kemudian masih ada beberapa sasaran yang belum datang ke Dinas Kesehatan atau Fasiankes yang membuka pelayanan vaksin. Tapi untuk sekarang ini kami tidak melaksanakan dosis pertama, tidak melayani dulu untuk dosis pertama karena untuk dosis kedua saja kami masih minus 3.098 dosis. Kami sudah menyurat ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk meminta kekurangan vaksin, namun sampai sekarang ini belum ada jawaban bahwa kapan akan ada dropping vaksin lagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seller MS Glow berbagi kebahagiaan dengan melakukan anjang sana ke salah satu pondok pesantren di Kota Parepare. Bantuan sembako yang diberikan tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan dari sebagian rezeki para seller MS Glow Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Seller MS Glow Parepare melakukan kegiatan berbagi Ramadan di salah satu pondok pesantren di Kota Parepare. Bantuan yang diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, telur, gula, sirup, ikan kaleng, minyak, serta snack. Sembako ini merupakan hasil sumbangan dari para seller MS Glow Parepare yang diharapkan dapat membantu para santri yang ada di pondok pesantren Al-Mustaqim. Rini Karmila selaku agen MS Glow Parepare mengatakan, sumbangan sembako ini merupakan hasil dari sebagian rezeki para seller MS Glow yang mana berharap sumbangannya bisa bermanfaat bagi anak-anak di pondok pesantren. Tujuan utama kita untuk mempererat silaturahmi ini serta untuk menyisihkan sebagian rezeki dari
Semoga kegiatan ini bisa berlanjut tahun berikut dan selanjutnya. Selain melakukan anjang sana ini ditutup dengan mengadakan buka puasa bersama para seller. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada yang menarik di Masjid Nurul Huda. Masjid tertua kedua di kota Parepare ini memiliki interior layaknya Masjidil Haram di kota Mekah. Inilah Masjid Nurul Huda. Masjid yang terletak di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ini merupakan salah satu masjid di kota Parepare yang memiliki desain interior mirip bangunan Ka'bah. Di dalam masjid terdapat beberapa interior yang menyerupai Masjidil Haram, salah satunya miniatur pintu Ka'bah yang terbuat dari kuningan asli yang berada pada bagian dalam masjid sehingga memberikan kesan seperti berada di depan Ka'bah. Selain itu juga di sebelah kanan dan kiri bagian dalam masjid didesain menyerupai dinding Ka'bah yang berwarna hitam lengkap dengan tulisan kaligrafi berwarna emasnya. Imam Masjid Nurul Huda Ustadz Muhammad Said menyatakan, desain interior bangunan masjid ini merupakan ide dari para jamaah yang menginginkan Masjid Nurul Huda ini menyerupai Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Alasannya agar para jamaah masjid lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah di dalam masjid, khususnya pada bulan Ramadan. Kita bangun sesuai dengan aspirasi jamaah. Awalnya bangunan lama itu masih tembok, kemudian kita ganti dengan tegel hitam di depan. Begitu kita kaligrafi, kelihatan wah ini enak kalau buat suasana Masjidil Haram. Muncullah ide untuk mengadakan pintu Ka'bah di depan. Kita pesan di Jogja. Itu kuningan murni tebal dan berat. Itulah sampai kita pasang akhirnya jadi daya tarik jamaah senang. Kemudian memang ini masjid jamaahnya kan sampai bisa sampai 400-an jamaah di sini. Nggak full, laki-laki full, perempuan juga full. Memang latar belakang masjid itu masih Labukang ini kan yang dikenal di mana-mana ini masjid kita ini masih Labukang, yang mana dulu ditempati Bapak Presiden kita yang ketiga, mantan Presiden ketiga, tempatnya berjamaah di sini. Itu masih kanak-kanak bersama dengan sahabatnya Lacago. Selain daripada itu, di Parepare ini kan masjid kedua tertua di Parepare setelah Batu Kiki. Dan historisnya di sini juga terwujud sekolah madrasah pertama di Parepare. Madrasah Arabia Islamiyah MAI. Dan pertama-tama mengajar agama Gurutta ke Haji Mutallib di Parepare. Di samping masjid kita ini ada madrasah BDI, itulah sekolah pertama madrasah yang ditempati Gurutta mengajar di Parepare. Jadi ada sejarah historisnya ini madrasah BDI yang dibina oleh langsung Gurutta ke Haji Abdurrahman Mutallib. Dan ini di sekolah kita ini dikenal sampai di pusat. Kalau dibilang DDI Labukang berarti ini yang di masjid kita ini. Ya, alhamdulillah begini perkembangan dari masa ke masa. Mulai imam pertama, konon imam pertamanya itu Cina, Baba. Ini awalnya hanya langgar di pinggir empat. Berkembang bergantian ada namanya konon namanya Imam bin Marwa, baru Gurutta Kiai Haji Aliapi, ya saudaranya Kiai Haji Aliapi di Jakarta, kemudian Kiai Haji Muhammad Mas'ud, kemudian
Kiai Haji Muhammad Saleh. Nah, kemudian setelah itu baru saya mulai 98 sampai sekarang. Selain keunikan dari desain interiornya, masjid tertua kedua di kota Parepare ini memiliki sejarah dengan mendiang almarhum B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Di masjid inilah Bapak B.J. Habibie menghabiskan masa kecilnya semasa tinggal di kota Parepare. Menurut masyarakat sekitar, sewaktu kecil dengan teman-temannya Bapak B.J. Habibie datang ke masjid untuk sholat dan mengaji. Hal ini dikarenakan lokasi tempat tinggal Bapak B.J. Habibie yang tidak jauh dari lokasi Masjid Nurul Huda. Selain itu, di masjid inilah terbentuk sekolah madrasah DDI pertama di kota Parepare yang dulunya menjadi tempat mengajar Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambok Dale, dan hingga kini sekolah madrasah ini masih ada yang letaknya berada tepat di samping masjid. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare telah menyerahkan insentif kepada 1.962 penerima yang terdiri dari insentif RT RW dan imam masjid termasuk pegawai syara, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Pemerintah Kota Parepare menyerahkan insentif RT RW dan imam masjid termasuk pegawai syara, Babinsa dan Babin Kamtibmas seluruh 4 kecamatan yang dilaksanakan secara virtual dan dipusatkan di Kecamatan Soreang pada Kamis 22 April 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang membuka kegiatan tersebut mengatakan penyerahan insentif ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kota kepada sebanyak 1.962 penerima insentif sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat. Taufan Pawe juga mengharapkan para penerima insentif bisa meningkatkan kinerja, tercipta suasana kondusif di tengah masyarakat, dan program pemerintah dipastikan berjalan dengan baik. Sementara itu, Camat Soreang Dede Hari Rustaman menjabarkan jumlah penerima keseluruhan dari 1.962 orang tersebut terbagi dari Kecamatan Soreang 696 orang, Bacu Kiki Barat 414 orang, Kecamatan Ujung 560 orang, dan Kecamatan Bacu Kiki 292 orang. Alhamdulillah, kegiatan pemberian insentif kepada Ketua RW/RT Sekota Parepare, Imam Kelurahan dan Imam Masjid Sekota Parepare. Kami dari Kecamatan Soreang mewakili untuk pelaporan kegiatan tersebut dan alhamdulillah dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota. Sebagai bahan informasi untuknya hari untuk triwulan pertama dalam tahun 2021, 1.638 para penerima berupa transportasi kepada Ketua RW/RT, Imam Kelurahan, Imam Masjid, pegawai syara, Babinsa dan Babin Kamtibmas sebagai mitra kami dalam hal keamanan dan ketertiban. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga tidak ada praktik monopoli, Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah 6 Kota Makassar melakukan kunjungan ke Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim serta Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI menerima kunjungan kerja Kepala Wilayah 6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Makassar, Hilman Pujana, di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare pada Kamis 22 April 2021. Pada kesempatan tersebut, Kepala Wilayah 6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Makassar Hilman Pujana menjelaskan terkait kehadiran KPPU, yakni untuk menjawab tantangan terkait adanya dugaan pelaku usaha yang melakukan monopoli usaha. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya ke Kota Parepare dan hal ini sangat bermanfaat bagi pimpinan organisasi perangkat daerahnya sebagai wadah baru dalam melakukan diskusi serta pemahaman terkait persaingan usaha. Turut hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, serta para kepala bagian lingkup pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran terkait perusahaan yang diwajibkan melakukan pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan kepada pekerjanya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah sudah menetapkan tentang ketentuan THR Lebaran atau tunjangan hari raya. Hal ini tertuang melalui surat edaran atau SE Kementerian Ketenagakerjaan bernomor M/6-HK.04/angka Romawi 4/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. SE pelaksanaan THR 2021 tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk diteruskan ke seluruh kabupaten kota termasuk kota Parepare. Isinya menegaskan jika pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Arifin Rashid mengatakan, adanya kepastian soal THR Lebaran 2021 ini diharapkan bisa memberikan stimulus bagi konsumsi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Adapun besaran THR, yakni diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Waktu pembayaran THR keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, dan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19, diwajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikat baik. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan surat edaran wali kota dan akan mensosialisasikannya pada Senin mendatang. Dibayar sebelum hari H. Kan bayar sebelum Lebaran begitu. Nah, kemudian ini kan harus terbuka, perusahaan juga harus terbuka bahwa memang tidak mampu membayar THR itu, pastikan ada apakah dia misalnya memang perusahaan lagi menurun atau ini, itu juga terbuka, harus terbuka kepada pihak karyawan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi kesempatan untuk mendulang pundi-pundi pahala. Selain tadarus dan memperbanyak sholat sunnah, berbagi dengan sesama juga menjadi program yang harus selalu dilakukan pada bulan Ramadan, seperti yang dilakukan oleh KP Asmaul Husna dalam tayangan berikut ini. Kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare melalui program Jumat Berkah kembali memberikan bantuan dana kepada yang membutuhkan. Di Jumat Berkah kali ini, kelompok pengajian Asmaul Husna mendatangi Pondok Tahfiz Al-Quran As-Sodikin yang berada di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Bantuan ini diserahkan ke Pondok Tahfiz Al-Quran As-Sodikin sebagai dana untuk membantu pembangunan dan pengadaan sarana prasarana di Pondok Tahfiz tersebut. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna Haja Fersnita Agang Satung kepada pengurus Yayasan Pondok Tahfiz dengan ditutup doa bersama. Haja Fersnita Agang Satung mengatakan, bantuan ini merupakan kepedulian para anggota Kelompok Pengajian Asmaul Husna yang peduli terhadap pendidikan dalam membentuk generasi muda yang Qur'ani. Dengan dana bantuan yang berasal dari para anggota kelompok pengajian ini diharapkan nantinya mampu membantu Pondok Tahfiz untuk bisa mencetak para penghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah setiap Jumatnya itu kelompok kami, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare, rutin setiap Jumat mengadakan Jumat Berkah. Dan itu dana itu kami salurkan bagi yang membutuhkan. Biasanya kami orang-orang tua yang kurang mampu, masjid, panti asuhan. Kebetulan untuk Jumat ini kita berada di Pondok Pesantren Tahfiz. Dananya itu dari anggota Asmaul Husna. Jadi alhamdulillah kesadaran dari kami untuk berbagi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, jelang larangan mudik yang akan diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang, terjadi lonjakan penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare. Melihat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Parepare mulai perketat pengawasan dan persyaratan pelaku perjalanan.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperketat persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri mulai pada tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021. Ketentuan baru ini tertuang dalam Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Dalam hal ini, setiap pemudik diwajibkan memperlihatkan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam, serta hasil negatif Genos C19 sebelum keberangkatan. Di Kota Parepare sendiri melihat masa pengetatan pramudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Jelang larangan mudik tahun ini, sejumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sedikit mengalami kenaikan. Kelonjakan ini terjadi sehubungan dengan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, yang mana larangan mudik ini akan diterapkan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Melihat kelonjakan dari penumpang saat ini, pihak dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Parepare telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperketat pengawasan mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Parepare, Kapten Syahrul Aziz mengatakan, saat ini kelonjakan hanya terjadi pada penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Namun tidak memungkinkan nantinya banyak yang melakukan mudik sebelum larangan mudik pada tanggal 6 Mei mendatang, sehingga pihaknya melakukan pengawasan ketat terkait larangan tersebut. Ini apa? Itu bagi pelaku perjalanan dinas, ya, perjalanan dinas. Boleh, tapi dengan catatan harus ada surat izin dari pimpinan atau eselon 2. Kemudian boleh yang mengunjungi keluarganya sakit, kemudian tapi dengan catatan harus ada surat keterangan dari desa atau lurah. Kemudian bagi orang hamil, boleh juga orang hamil yang akan melahirkan, kemudian meninggal keluarganya boleh, kecuali yang itu diperbolehkan, tapi dengan catatan tadi itu dia harus ada surat izin dari desa atau dari lurah. Nah, itu. Kemudian dari kami KSOP sendiri mengantisipasi adanya penanganan mudik untuk tanggal 6 sampai tanggal 17 itu, tentunya jauh-jauh hari sebelum kami sudah mempersiapkan diri. Persiapkan dirinya apa itu, yaitu salah satunya kami berkoordinasi dengan teman-teman instansi terkait, seperti Pelindo, terus kesehatan pelabuhan juga. Di sana kan ada teman-teman yang punya masing-masing punya wewenang, ya. Kemudian dari Polsek KPN, dari Angkatan Laut, dari karantina, bea cukai. Nah itu kita tetap berkoordinasi. Apa koordinasinya? Karena kita takutnya mereka saudara-saudara kita ini memanfaatkan situasi sebelum pelarangan itu. Jadi itu yang kita antisipasi. Namun saya melihat situasi di lapangan, sebenarnya kita dari sini kalau untuk arus mudik itu agak kurang sebenarnya. Malah yang sebenarnya yang mudik itu yang datang yang banyak. Mungkin saudara-saudara kita yang merantau ke Kalimantan, ya, atau ke Malaysia kemana, itu mereka memanfaatkan itu untuk mudik sekali setahun. Sehingga kalau saya lihat yang adanya peningkatan, tapi untuk sekarang ini masih normal. Kalau yang saya perhatikan adanya peningkatan itu yang datang. Kalau yang berangkat itu jadi aman, yang berangkat itu malah turun sebenarnya yang berangkat. Jadi antisipasinya seperti itu, koordinasi. Kemudian kita tetap yang pertama itu kita ikuti program pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan, termasuk teman-teman dari wartawan juga bisa membantu kami untuk mengingatkan penumpang yang ada sana. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Dan kami kembali mengimbau kepada pemirsa TV Peduli dan seluruh masyarakat, mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.